Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistioningsi, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Bogor. Saya mengajar di SMK Farmasi Bakti Kencana. Ini adalah tugas demonstrasi kontekstual modul 3.2 mengenai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Pada tugas demonstrasi kontekstual modul 3.2 ini, kami CGP diminta untuk menganalisis video yang telah ditayangkan di LMS, yaitu mengenai pemanfaatan aset dengan menganalisa alur bagjanya. Berikut adalah tugas yang telah saya buat. Selamat menyaksikan. Dan ini adalah dua orang hebat yang selalu membersamai saya dalam pendidikan guru penggerak ini, dari awal dan hingga akhir nanti. Yang pertama adalah fasilitator saya, yaitu Ibu Suci Mustika Hati. Beliau adalah pribadi yang sangat baik hati, penyayang, dan juga sabar sekali dalam menghadapi kami selaku CGP. Dan juga beliau selalu memberikan motivasi dan juga energi positif kepada kami karena beliau adalah pribadi yang sangat ceria, sehingga kami yang dibersamai oleh beliau selalu ceria dalam menghadapi pendidikan guru penggerak ini. Yang kedua adalah pengajar praktik saya, yaitu Bapak Ande Sofiani. Beliau adalah pribadi yang tenang dan juga sabar dalam menghadapi kami selaku CGP. Jadi ketika berhadapan dengan beliau, terutama ketika kami memiliki permasalahan atau kesulitan dalam PGP ini, kami akan menjadi tenang karena beliau juga pribadi yang sabar dalam menghadapi kami. Terima kasih Ibu dan Bapak selalu membersamai kami dalam pendidikan guru penggerak ini. Insya Allah Bapak dan Ibu selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat selalu Bapak dan Ibu. Berikut adalah analisis video mengenai pemanfaatan aset pada alur bagja. Ini adalah tujuan pembelajaran khusus pada demonstrasi kontekstual modul 3.2. Yang pertama yaitu CGP dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada. Yang kedua, CGP dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bagja dari tayangan video yang ada. Yang ketiga, CGP dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. Yang keempat, CGP dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan contoh video praktik baik ini. Terdapat 6 pertanyaan pemantik yang akan saya jawab berurutan berdasarkan dengan pertanyaan pemantik yang ada pada LMS. Ini adalah 6 pertanyaan yang ada di LMS. Kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Visi dari video tersebut adalah terwujudnya lingkungan belajar yang nyaman, menyenangkan, serta berpihak pada murid. Yang kedua yaitu apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru tersebut dalam tayangan video? Prakarsa perubahannya yaitu mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Berikutnya, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Yaitu bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja? Bagja terdiri atas 5 huruf. Yang pertama, B, buat pertanyaan. Yang berikutnya, A, ambil pelajaran. G, gali mimpi. J, jabarkan rencana. Dan yang kelima yaitu A, atur eksekusi. Adapun pada alur yang pertama yaitu ambil pelajaran. Di sini ada pertanyaan yang terkait dengan kegiatan apa saja yang dapat dilakukan bersama untuk meningkatkan semangat belajar murid. Yang kedua, bagaimana cara untuk mengetahui kelas yang menjadi impian murid. Lalu, rencana tindakannya yaitu guru menggali informasi dari murid mengenai pendapat
dan pengalaman yang dirasakan oleh murid, lalu mengidentifikasi hal-hal yang disukai murid mengenai kondisi kelasnya, lalu mengarahkan murid untuk berkunjung pada kelas lain dan dengan mencatat hal-hal yang menjadi inspirasi dan motivasi dalam melihat kelas yang dikunjunginya, dan juga memberikan keleluasaan murid untuk bertanya pada teman-teman di kelas yang lain yang dikunjungi mengenai hal yang ingin diketahuinya. Berikutnya B. Buat pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk menumbuhkan semangat belajar. Adapun rencana tindakannya yaitu guru berkoordinasi dengan pemangku kebijakan di sekolah seperti yayasan dan kepala sekolah, juga berkolaborasi dengan rekan sejawat mengenai prakarsa perubahan yang akan dilakukan. Lalu guru juga mempraktikannya dengan menuliskan kalimat menggugah semangat untuk belajar murid di kelas. Lalu guru juga bersama murid mengidentifikasi hal-hal yang menjadi penyemangat dalam belajar di kelas. Pada alur G, gali mimpi, dapat dibuat pertanyaan mengenai apakah kondisi kelas yang nyaman dan menyenangkan dapat menumbuhkan semangat belajar. Lalu apa saja kegiatan yang dapat dilakukan di kelas untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Lalu tindakan yang bisa dilakukan adalah murid mengikuti arahan guru untuk memejamkan mata dan membayangkan kelas yang mereka impikan, yaitu kelas yang nyaman dan menyenangkan. Lalu murid secara berkelompok menggambarkan kelas impian yang nyaman dan menyenangkan dengan bahan-bahan yang telah disediakan oleh guru. Lalu setiap kelompok kemudian mempresentasikan hasil karya mereka terkait dengan kelas impian yang mereka inginkan. Pada alur J, jabarkan rencana, buat pertanyaannya bisa meliputi mengenai langkah apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan, lalu hal apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Lalu tindakan yang dilakukan yaitu murid dilibatkan oleh guru dalam mengidentifikasi hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kelas impiannya. Lalu guru dan murid membuat daftar hal-hal apa saja yang harus dilakukan untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan juga menyenangkan. Lalu guru menuliskan daftar kebutuhan mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan seperti lantai yang bersih, dinding yang penuh hiasan, dan adanya rak buku. Lalu guru membagi tugas pada semua murid dengan adil. Lalu alur yang kelima yaitu atur eksekusi, di mana buat pertanyaannya yaitu meliputi siapa saja yang terlibat untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan, lalu kapan waktu pelaksanaan untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan, lalu bagaimana melaksanakan kegiatan agar sesuai dengan rencana. Tindakan yang dapat dilakukan yaitu guru dan murid berkolaborasi dalam pembagian tugas dalam kelompok. Lalu murid dan guru juga dapat mengatur jadwal atau waktu pelaksanaan kegiatan dalam mewujudkan kelas impian. Lalu murid mengerjakan tugas yang telah dibuat sesuai dengan rencana dan sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama. Kemudian guru dan murid bersama mengatur dan menghias kelas dengan membuat hiasan, menyusun buku pada rak, lalu membersihkan kelas dan lain-lain. Pertanyaan yang berikutnya yaitu apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Yang saya analisa pada video tersebut, peran guru sebagai pemimpin adalah yang pertama, guru menjadi fasilitator yang memfasilitasi murid untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Dan juga guru melakukan aktivitas pembelajaran yang tentunya berpihak pada murid. Kemudian, guru memanfaatkan sumber daya yang meliputi aset atau modal yang telah dimiliki oleh kelas atau sekolah dalam mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan sesuai dengan impian murid. Kemudian, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran yang ada dalam tayangan video? Lalu bagaimana pemanfaatannya? Adapun modal utama yang saya lihat itu ada 7. Yang pertama, modal manusia, yaitu pemangku kepentingan atau pemangku kebijakan yang terkait dengan yayasan dan juga kepala sekolah, serta rekan sejawat yang mendukung perubahan positif. Lalu murid yang semangat dalam mewujudkan kelas impian. Yang paling utama lagi adalah guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelas dalam melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan juga menyenangkan. Kemudian modal yang kedua yaitu modal fisik. Modal fisik terkait dengan gedung sekolah dan fasilitasnya yang mendukung penuh terlaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu ruang kelas yang diharapkan menjadi kelas impian yang nyaman dan menyenangkan. Modal yang ketiga yaitu modal sosial.
terkait dengan rekan sejawat yang mendukung perubahan positif sesama guru, lalu kolaborasi yang dilakukan antara murid dan juga guru, lalu komunikasi yang terjalin baik antara murid di kelas dengan murid di kelas lain. Berikutnya yaitu yang keempat, modal finansial. Modal finansial terkait dengan sumber biaya utama yaitu dari sekolah terkait dengan perlengkapan yang digunakan untuk mewujudkan kelas impian dan juga uang kas kelas untuk menjadi pendukung dalam pelaksanaannya. Adapun modal yang kelima yaitu modal lingkungan, penggunaan perlengkapan yang mudah dan dijangkau di lingkungan dan ramah lingkungan dalam pelaksanaan menghias kelas. Lalu yang keenam yaitu modal budaya, terkait dengan budaya positif juga diterapkan dalam mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan, seperti gotong royong, kerjasama, saling menghargai, dan saling mendukung satu sama lain. Yang terakhir yaitu modal yang ketujuh, yaitu terkait dengan modal politik. Memiliki pemangku kebijakan, yaitu yayasan dan juga kepala sekolah yang selalu mendukung dalam setiap perubahan positif dan juga segala praktik baik yang tentunya berpihak pada murid dan baik untuk kemajuan sekolah bersama. Sekian tugas demonstrasi kontekstual mengenai analisis video pemanfaatan aset dengan alur Bagja. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih, Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.